Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dengan judul Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sebelum itu perkenalkan dari kami. Yang pertama ada Dewi Sukmawati, NIM 04. Yang kedua ada Samuel Andrian Budi Prasetyo, NIM 05. Yang ketiga ada Anavia Suciwardani, NIM 06. Yang selanjutnya ada Winda Fitriana, NIM 09. Selanjutnya ada Enina, NIM 18. Selanjutnya ada Rosita, NIM 20. Dan selanjutnya ada Nur Anggraini, NIM 34. Dan yang terakhir ada Risti Natalia Pardini, NIM 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anggraini, NIM 34. Saya akan menjelaskan pengertian tentang lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pendapatan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Perkenalkan, saya Rosita, NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama nanti ada menghimpun dana dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat dan perusahaan kecil. Dan menghimpun dana merupakan salah satu fungsi dari lembaga keuangan bukan bank itu sendiri. Yang kedua, dengan memberikan modal kepada ekonomi yang lemah agar mereka bisa mengembangkan usaha dan tidak terbelit hutang dengan bunga yang tinggi atau dari rentenir. Lalu yang ketiga ada pasar modal dengan tujuan memperlancar pembangunan baik di bidang ekonomi maupun industri. Lalu yang keempat adalah memberikan kredit dengan bunga yang rendah kepada masyarakat maupun perusahaan kecil dengan jaminan surat berharga, kendaraan, perhiasan, ataupun tanpa jaminan. Lalu yang kelima adalah melakukan usaha di bidang keuangan. Lembaga yang satu ini juga memiliki fungsi yaitu melakukan usaha di bidang keuangan, misalnya saja dengan pendirian perusahaan menjamin kredit, lembaga penyediaan ekspor, hingga badan penyelenggaraan jaminan sosial. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang lembaga keuangan bukan bank. Di mana di sini lembaga keuangan bukan bank mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama adalah lembaga keuangan bukan bank mempunyai tugas untuk meningkatkan produktivitas barang atau jasa di dalam dunia usaha. Kemudian yang kedua adalah melancarkan distribusi barang. Yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Yang kelima menyediakan kredit jangka panjang dan kredit menengah kepada perusahaan atau pada proyek pemerintahan ataupun pada proyek swasta. Kemudian yang keenam sebagai perantara bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan juga badan hukum pemerintahan. Selanjutnya yang ketujuh menyertakan modal pada perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. Yang kedelapan adalah menjalankan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapatkan setuju dari Menteri Keuangan. Kemudian menjadi perantara bagi perusahaan yang berguna untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan. Jenis lembaga keuangan bukan bank. Jadi di sini ada 7 lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada asuransi. Perusahaan asuransi akan melindungi para nasabahnya yang ikut asuransi dari berbagai resiko. Contohnya asuransi kesehatan, kendaraan, dan properti. Lalu ada dana pensiun. Jadi dana pensiun akan bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga lainnya untuk
menghemat gaji karyawan setiap bulannya. Ketika Anda pensiun, uang tersebut akan diberikan ke keluarga kalian setiap bulannya. Ada perusahaan modal venture. Perusahaan modal venture ini badan usaha yang akan memberikan biaya kepada perusahaan yang membutuhkan bantuan biaya. Contohnya, pernyataan saham atau menyuntikkan saham kepada perusahaan tersebut. Yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini mengumpulkan dana dari masyarakat dan akan meminjamkan kepada anggota dan masyarakat. Kelima, pasar modal. Pasar modal adalah sumber biaya jangka panjang bagi dunia usaha. Contoh dari pasar modal yaitu saham reksadana. Yang keenam, pasar pegadaian. Lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjam dengan jaminan tertentu seperti emas, sertifikat rumah atau tanah, dan STNK kendaraan. Ketujuh ada perusahaan sewa guna. Pembiayaan yang bisa menggunakan angsuran atau cash seperti contoh ketika kita membeli mobil di perusahaan sewa guna bisa menggunakan angsuran atau langsung cash. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Fitriana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan tentang prinsip-prinsip lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Dalam melaksanakan suatu kegiatannya, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB akan memegang beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu, LKBB akan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, misalnya untuk kegiatan seperti terorisme. Yang kedua, LKBB harus mengetahui dan mengenal bagaimana latar belakang, identitas, dan rekening dan juga transaksi dari nasabah yang akan melakukan transaksi bersama dengan LKBB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kristi Natalia Pardede, NIM 1902311000048. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus lembaga keuangan bukan bank. Permasalahan gagalnya beberapa perusahaan asuransi dalam kinerjanya adalah karena kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari tata kelola yang buruk, sehingga hal itu menjadi sorotan publik. Di lain pihak, meninggalkan beban hutang yang jumlahnya itu tidak sedikit. Pemerintah harus membenahi untuk menghindari dampak kerugian yang lebih besar dan runtuhnya kepercayaan publik yang berefek pada perekonomian negara secara keseluruhan. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan keuangan yaitu OJK. OJK sendiri sudah melakukan langkah-langkah sejak 2018 dengan merencanakan informasi industri keuangan non-bank. Langkah itu berupa perbaikan manajemen risiko, tata kelola yang baik, dan laporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik sebagai bentuk akuntabilitas. Sayangnya, beberapa perusahaan asuransi terlanjur bermasalah dan belum sempat memperbaiki tata kelola dan kinerjanya, sehingga merugikan masyarakat selaku konsumen. Selain faktor perilaku korupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, bisa jadi industri keuangan non-bank khususnya asuransi dirundung masalah dengan tata kelola dan kinerjanya karena pengawasan yang sangat lemah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK perlu memperbaiki kinerjanya, terutama dalam hal pengawasan industri keuangan non-bank atau INKNB. Terbentuknya OJK diawali oleh krisis perbankan. Karenanya sangat wajar jika yang paling cepat melakukan reformasi perbaikan di dalam sistem regulasi dan pengawasan itu ada di perbankan, bukan IKNB dan pasar modal. Belakangan ini industri non-bank di tanah air sedang dilanda masalah. Kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya dan adanya indikasi korupsi di PT Asabri Persero membuat kinerja Otoritas Jasa Keuangan atau OJK jadi perhatian. Lembaga Negara Ombudsman Republik Indonesia pun memutuskan untuk melakukan investigasi terkait masalah ini. Kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya terkait gagal bayar saving plan dalam kebijakannya, OJK telah melakukan revisi POJK 71/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Namun dalam realisasinya, indikator keberhasilan yang diperoleh OJK itu belum ada. Sebab sampai saat ini permasalahan Jiwasraya masih dibincangkan guna mendapatkan jalan.
Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu yang pertama, ada lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Yang kedua, ada jenis. Jenis dari perusahaan atau lembaga keuangan non-bank adalah yang pertama ada asuransi, yang kedua ada perusahaan dana pensiun, yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, yang keempat ada dana modal, yang kelima ada dana ventura, yang keenam ada anjak piutang, yang ketujuh ada pegadaian. Dan yang materi terakhir ada pun tugas dan wewenang lembaga bukan bank sebagai berikut. Untuk membantu dunia usaha dan meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang kedua, untuk melancarkan distribusi barang. Yang ketiga, ada mendorong dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Yang kelima, memberikan kredit jangka menengah dan jangka kepada perusahaan ataupun kepada proyek yang dimiliki oleh pemerintah ataupun dimiliki oleh swasta. Yang keenam, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan badan hukum pemerintah dalam mendapatkan kredit dari dalam maupun luar negeri. Yang ketujuh, melakukan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham-saham di pasar modal. Yang kedelapan, menjalankan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.